Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Ya, mohon maaf guys ya, ini saya ngomongnya sedikit agak beda karena saya kena sariawan ini, jadi mungkin kurang jelas ya nanti ya. Oke, pada video ini kita akan coba sedikit review tentang alat paket 3 ya, yang biasa saya buat. Ini ada sedikit upgradean. Upgradeannya di sini ini kita menggunakan potensi yang bisa kita pegang. Kalau yang dulu masih pakai obeng untuk muntirnya itu. Nah, di versi yang ini kita upgrade di bagian potensinya. Dan pada video kali ini kita akan sedikit mereview bagaimana cara mengkalibrasi volt ampere meter. Nah, gimana supaya kita bisa mengetahui kalau volt ampere meter itu sudah presisi, karena kalau kita kalibrasi itu bisa jadi pengukurannya sedikit salah ya. Sebentar, saya ambilkan volt ampere meternya. Nah, seperti ini. Saya buka. Nah, ini kan biasanya volt ampere meter itu ada settingannya di bagian. Nah, ini untuk menyeting arus, dan di sini untuk voltasenya. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah adaptor, kalau sudah jadi, kita harus tes ini adaptornya itu voltasenya sudah benar apa belum, dan juga arusnya ini sudah benar apa belum. Karena kalau misalnya voltasenya ini salah ya, kesalahan misalnya 1 volt seharusnya 10 volt, akan tetapi dia tertulis 9 volt, nanti juga pengaruh pada arusnya. Soalnya kalau kita menghitung arus itu kan kita pakai rumus I/V/R ya, seperti itu. Jadi arus sama dengan voltase dibagi resistor. Misalnya ini voltasenya 10, kalau kita kasih resistor 10 ohm, nah nanti arusnya juga akan 100 mA, sekitar seperti itu. Nah, kalau kita voltasenya salah, nanti kita hitung juga akan salah. Oke, tidak usah berlama-lama, ini kita akan praktek dulu ya. Nah, ini baru saya buat, tadi ada pesanan dari kawan tuser di Tokopedia ya. Ini sedikit review saja. Di sini fungsi-fungsinya, ini min ya, bagian tengah min, kemudian di sini positif untuk tes LED DC ya. Jadi setelah kita ganti chip, kita tesnya pakai ini, minnya di sini, plusnya di sini. Kemudian ini min, ini plus dari output cek per chip atau adaptor ini. Jadi tinggal kita untir saja sesuai keinginan voltasenya berapa, nanti keluarnya di sini, dan bisa dihitung arus yang keluar juga berapa. Kemudian ini beban LED DC. Nah, ini biasa kita gunakan untuk menyalakan driver ya, supaya kelihatan realnya berapa, kita pakai beban LED. Dan di sini input driver. Nah, dari driver LED itu kita masukkan ke sini. Plus min ini bisa kebalik juga nggak apa-apa ini, karena sudah ada autonya di dalam. Kalau konslet, nah, ini pertama kita harus matikan dulu. Jadi kalau dia konslet, nanti ini arusnya dia akan naik sangat tinggi, berarti jangan on kan, karena nanti LED DC nya itu bisa putus kalau drivernya kondisi short. Dan ini insya Allah sudah saya rancang sedemikian rupa aman ya. Nah, ini misalkan driver short, nah
Nah ini ketika ini mati, dia tidak akan merusak dari LED DC yang kita pasang. Akan kita coba ya. Kalau driver short itu ibaratnya seperti langsung tegangan PLN langsung ke LED-nya. Makanya kalau driver short, kalau ini kita on kan bebannya, ini LED-nya di beban ini akan putus. Nah ini langsung PLN yang ada anti konsletnya ya, seperti ini. Coba kita langsungkan ya, ini langsung ke ampere meter paket 3 ya. Coba kita nyunyukkan. Nah langsung terbaca di sini 0,4 atau 400 mA. Kalau ini LED-nya cuma 100 mA nanti langsung putus karena ini tegangannya tinggi dan juga arusnya juga tinggi. Nah ini kalau driver short seperti itu, dia nanti arusnya akan sangat tinggi. Nah, padahal standarnya kalau driver misalnya 10 watt kalau Philips itu normalnya ini di sini 100 mA 120 sekitar itulah, nggak sampai 200. Berarti kalau lebih itu ini jangan kita nyalakan. Kalau masih di bawah itu, nah, baru kita nyalakan, kita lihat realnya berapa miliampere. Nah, seperti itu. Nah ini akan kita coba menggunakan beban LED AC ya. Jadi meskipun kalau LED AC ini meskipun ini kita nyalakan, drivernya konslet, dia tetap aman-aman saja. Nah dia kan harusnya segitu, sesuai dengan beban ini. Nah ini dia mampunya menyalurkan arus 30 mA. Oke, selanjutnya kita cek ini kalibrasi voltasenya juga, arusnya juga. Untuk biasanya saya mempercayakan pada modul ini untuk kalibrasi ya. Ini modul biasa digunakan untuk cek baterai, kapasitas baterai ya. Dan saya sangat percaya sekali dengan ini. Insya Allah akuratnya bisa kita gunakan karena dia digunakan voltase rendah. Ini insya Allah kalau voltase rendah dia pengukurannya itu lebih teliti lagi. Nah kita sambungkan di sini kan biasanya kita kasih R ya, R beban. Nah, kemudian di tengahnya ini ada plus dan juga min. Ini kita sambungkan. Kalau biasanya ke baterai, tapi kalau ini kita sambungkan ke alat ini, ke output dari adaptornya. Ini kita matikan. Nah ini kalau nyala ini berarti HV nya juga on. HV itu untuk mengetes dari LED DC. Bisa kita tes on ya. Nah ini HV nya aman meskipun kita pegang nggak nyetrum. Kalau dua-duanya nanti juga nyetrum. Oke, di sini kita nyalakan modulnya. Nah ini tipenya ZBL ZB2L3. Nah, di sini tertulis ya 4,3 volt. Nah, 4,39. Nah ini sudah termasuk sangat akurat sekali. Seperti ini. Coba kita untir ya. Kita untir. Nah 6,2. Kalau di sini 6,2, ini kan 2 digit ini belakangnya. Nah, ini sudah sangat akurat sekali. Ini berhubung resistor di sini sangat lumayan besar, di sini saya cek arusnya menggunakan tegangan kecil aja. Nah, di sini saya pakai 2 volt saja ya, 2 volt. Coba kita cek arusnya. Nah
Nah ini di bagian A ini arus ya 28, nah, 0,28. Nah ini untuk digit yang ketiga ini biasanya nggak terlalu saya pikirkan, karena 2 digit di depan ini sudah cukup. 28. Nah ini ampernya 34, ini 35 ya. Nah, ini sudah sangat sedikit sekali nih selisihnya. Nah, 400 mA 42. Nah ini 42 cuma selisih 0,00 mA ini. Untuk voltasenya nah, 2,93, cuma selisih berapa itu, 0, berapa, 0, kalau 3 0,76 lah. Karena ini pakai beban, jadi biasanya untuk voltasenya ini kurang sedikit sedikit selisih ya. Coba kita stop. Nah ini voltasenya seperti ini, kondisi off ya, 2,6. Nah ini juga 2,6. Nah, 3,10. Nah sama ya, 3,7. kita putar lagi sampai besar, 6,25, 7,2, nah 34. Nah, sangat sedikit sekali. Oke, coba selanjutnya kita cek untuk ini maksimalnya berapa. Coba kita untir. Ini untuk potensinya ini 10 kali putaran, jadi memang sangat banyak sekali. Harus sabar ya kalau kita naikkan, karena ini sangat pelan sekali, jadi lebih lebih akurat lagi nih, perpindahan voltasenya sangat pelan. Terus kita putar dengan sabar. Nah, sampai 30 ya. Nah, 31. Nah, mungkin cukup saja. Jangan besar-besar. Nah, masih loss ini, hampir 40. Nah, kita turunkan. Capek menurunkan karena putarannya sangat banyak. Tapi yang sering kita gunakan biasanya 12 ke bawah ya. Ya, oke, masih ada video lagi di kanan kiri bagi kamu yang pengen lihat. Sekian pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini juga sudah malam ini bro. Nah ini jam 12. Insya Allah besok bisa dikirim ini. Oke, sampai jumpa lagi di video kita lainnya.